PAPK TNI dan SIPSS bagian mana sih? Ingin bimbel dengan belajar materi level basic hingga advance dan bersama chassis lainnya? Yuk ikut bimbel reguler offline. Promo terbatasnya, klik link ini ya. Nah, sebelum menjawab pertanyaan dari yang diajukan tadi, kita perlu merenungkan suatu hal terlebih dahulu. Nah, coba kamu renungkan ya, seberapa banyak sih pengangguran yang ada di Indonesia? Nah, menurut data yang disampaikan oleh Muhaimin Iskandar, bahwa per Desember 2023, pengangguran di Indonesia itu mencapai hingga 8 juta orang. Nah, tingkat pengangguran ini kan tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Bisa aja itu datangnya dari mereka-mereka yang saat ini memang berada di fase pengangguran. Bisa aja karena ya, pertama, mereka itu kurang memiliki daya saing, memiliki keunggulan yang kurang sehingga kompetisi dalam mendapatkan suatu pekerjaan sangat-sangat ketat juga di Indonesia ini. Nah, hal-hal itu bisa aja ya terjadi misalkan karena orang-orang itu memang value-nya kurang sehingga mereka itu kalah dengan orang-orang yang lebih bervalue. Nah, mungkin contohnya aja waktu kuliah atau waktu dia masih sekolah hanya belajar pulang tanpa mengembangkan soft skill ataupun hard skill yang lainnya di luar sana, sehingga dia itu masih dianggap kurang ketika bersaing gitu di dunia pekerjaan, di dunia setelah mereka lulus dari sekolah atau kuliah. Nah, banyak kan ya faktor. Gak hanya karena daya saing dari orang-orang itu sendiri, tapi disebabkan juga karena memang ketersediaan lapangan kerja yang semakin terbatas dengan banyaknya populasi di Indonesia yang usia produktif terutama. Saat ini usia produktif di Indonesia memang sangat-sangat sedang melimpah ya, apalagi sudah ingin menuju ke 2045, di mana bonus demografi itu akan puncak-puncaknya di sana. Nah, jika bonus demografi ini tuh enggak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang cukup, atau usia produktif populasi di Indonesia itu malah masih banyak yang menganggur, tidak memiliki kompetensi untuk menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, ini akan sangat menjadi hal yang krusial untuk negara kita sendiri ya. Nah, dari sini saja kita sudah bisa ya menilai bahwa mencari suatu pekerjaan itu tidak semudah itu, apalagi dengan persaingan yang sangat-sangat semakin banyak banget di zaman saat ini. Nah, mereka yang ingin mencari pekerjaan di non-abdi negara saja sangat kesulitan ya, apalagi mereka yang ingin menjadi bagian dari abdi negara TNI ataupun Polri. Terutama untuk kamu yang ingin mendaftarkan diri di PAPK TNI ataupun di SIPSS untuk karirmu di kepolisian nanti. Nah, maka dari itu kamu yang ingin memilih di antara PAPK TNI atau SIPSS perlu banget untuk menyiapkan kesiapan mental kamu ya, karena untuk menjadi bagian dari mereka atau mengikuti seleksi untuk lolos di PAPK TNI ataupun SIPSS itu juga bukan suatu hal yang mudah. Ada banyak sekali rekrutmen dan juga tingkat persaingan yang juga cukup ketat begitu. Nah, perlu kamu untuk menyiapkan mental, menyiapkan berbagai persiapan seperti berlatih ataupun belajar untuk setiap rangkaian seleksi dan lain sebagainya. Jangan lupa juga kamu perlu untuk benar-benar yakin apakah akan memilih PAPK TNI ataupun memilih SIPSS. Memilih antara PAPK TNI atau SIPSS Polri itu adalah suatu hal yang juga perlu kamu pertimbangkan ya tadi. Kamu perlu untuk melihat perbedaan di antara keduanya. Ya, seperti yang kita ketahui, PAPK, perwira prajurit karir untuk instansi TNI, sedangkan SIPSS itu adalah untuk instansi kepolisian. Nah, ketika kamu memilih untuk menjadi seorang perwira prajurit karir ya, kamu akan memiliki kesempatan untuk melibatkan diri dalam berbagai misi dan juga operasi militer untuk negara kita, yang tentunya juga akan menantang diri kamu. Nah, kamu juga akan dilatih untuk menjadi pemimpin yang unggul dan juga disiplin itu pasti. Gak hanya itu ya, kamu juga harus siap untuk menghadapi segala situasi yang mungkin terjadi di medan pertempuran nanti. Selain itu, kamu juga akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan fisik dan juga mentalmu melalui pelatihan yang sangat intensif. Di sisi lain, apabila kamu memilih SIPSS atau yang biasa kita kenal sebagai Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana, itu juga merupakan pilihan yang menarik juga. Sebagai seorang polisi ya, nantinya kamu akan bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat Indonesia.
Nah, kamu akan dilatih untuk menjadi penyelidik yang handal tentunya, kemudian mampu menyelesaikan kasus-kasus kriminal dengan lebih cepat dan juga tepat. Nah, selain itu, kamu akan juga memiliki kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat dan juga membantu mereka dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dalam memilih di antara keduanya ini, ada beberapa hal yang perlu untuk dipertimbangkan. Apa aja sih? Yang pertama, kamu itu perlu mempertimbangkan minat dan juga passionmu. Nah, hanya itu, apakah kamu itu lebih tertarik ya di antara polisi atau di tentara begitu. Nah, tentu saja kan tidak ada ya jawaban yang paling tepat. Dan di sini saya tidak akan mendisklaimer kamu untuk memilih salah satu di antaranya. Itu tergantung gimana diri kamu ya, passion kamu tadi, kemudian tujuan karir kamu, dan dimana sih yang memang pengen kamu masuki gitu, sesuai dengan diri kamu sendiri. Nah, untuk bergabung atau menjadi salah satu bagian dari PAPK TNI ataupun SIPSS di TNI Polri, itu bukan suatu hal yang mudah begitu saja untuk kalian bergabung. Banyak sekali persaingan ya, kemudian juga tingkat yang diterima itu hanya sedikit, sehingga kamu akan bersaing dengan banyak orang, tapi kamu merebutkan suatu kursi yang benar-benar menuju ke sananya aja itu sangat sulit. Nah, tapi jika kamu memiliki suatu persiapan, belajar, berlatih dengan konsisten, kamu pasti akan sedikit dimudahkan untuk perjalananmu mendapatkan apa yang kamu mau di TNI ataupun Polri. Nah, apa sih yang bisa kamu lakukan? Yang pertama, kamu tentunya belajar dan berlatih. Nah, belajar dan berlatih saja tidak cukup jika kamu tidak konsisten, jika kamu tidak ada yang membimbing ya. Tidak ada profesional yang mampu mendampingi kamu, mengarahkan kamu jika kamu salah, jika kamu keliru. Nah, ketika kamu memiliki rekan seperjuangan ataupun seorang profesional yang mampu membimbing kamu, kamu akan lebih terfokuskan dalam kamu mempersiapkan diri, sehingga tingkat kelulusan kamu itu akan jauh lebih tinggi daripada yang tidak memiliki persiapan sama sekali. Nah, di sini, kami Panarakos memiliki beberapa program yang bisa kamu ikuti untuk membantu kamu dalam proses penerimaan PAPK TNI ataupun Polri di SIPSS tadi. Nah, kami memiliki beberapa program yang bisa kamu ikuti untuk membantu kamu dalam mempersiapkan diri mengikuti seleksi ya. Yang program itu namanya adalah Bimbel Privat Offline. Nah, di Bimbel Privat Offline ini kami akan menyediakan pendekatan yang eksklusif dan mendalam ya, tentunya dalam pembahasan materi-materi yang diperlukan dalam setiap tes PAPK TNI ataupun di tes SIPSS. Gak hanya itu, gak hanya pendalaman materi, tapi juga pembahasan dan juga pendalaman kupas tuntas setiap soal-soal yang biasa dikeluarkan dalam tes di PAPK maupun di SIPSS. Program ini tuh merupakan investasi dalam pengembangan potensi peserta agar nantinya kamu ya yang menjadi peserta dari bimbel kami itu dapat mampu tampil optimal dan juga berhasil meraih cita-cita kamu di instansi yang kamu pilih tadi dengan pembelajaran yang efektif dan juga efisien tentunya. Nah, di bimbel offline privat ini nantinya kamu akan belajar dengan 1 hingga 3 siswa. Dengan durasi pembelajaran itu sekitar 3 bulan dengan 30 sesi offline, ataupun kalau misalkan dikonversi menjadi pertemuan bisa sebanyak 10 kali pertemuan. Nah, waktunya ini juga fleksibel karena privat offline dan juga bisa ditentukan bersama antara kamu dan juga tentor kami. Nah, di bimbel offline ini ada beberapa fasilitas yang bisa kamu dapatkan seperti selain yang saya sebutkan tadi, nantinya kamu akan mendapatkan bonus pra-training dan juga in-progress training secara virtual ya. Nggak hanya itu juga, akan ada juga e-course secara gratis yang bisa kamu akses, di mana e-course itu memuat video-video tentang motivasi dan juga alasan gimana kamu menentukan pilihan. Nggak hanya itu juga akan ada rangkaian seleksi dari TNI Polri, mulai dari tes administrasi hingga nantinya di tes pantuhir kamu seperti apa begitu, yang bisa kamu ikuti dengan fokus satu persatu dari video yang ada di e-course, sehingga itu akan menambah wawasan kamu dalam mempersiapkan diri tentunya. Nah, nggak hanya itu, nantinya akan ada banyak sekali webinar online yang bisa kamu ikuti dan juga sharing session langsung bersama dengan profesional dari TNI dan juga Polri. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan ya terkait mungkin solusi yang bisa membantu kamu untuk bisa lebih persiapannya lebih matang dalam seleksi. Kamu bisa mengikutinya dengan bimbel offline tadi, karena bimbel offline private ini sangat cocok untuk kamu yang memang benar-benar ingin
didampingi secara eksklusif, intensif mengenai materi-materi yang biasa keluar ataupun soal-soal yang memang biasa keluar, dan kamu yang memang ingin langsung mendapatkan sharing atau konsultasi langsung dengan center-center yang profesional dan didampingi juga dengan para TNI atau Polri yang memang sudah berkecimpung di dunia militer. Nah, kamu yang memang ingin didampingi dalam kamu meraih mimpi untuk lolos di TNI Polri, kamu perlu untuk mempertimbangkan rekomendasi yang saya sampaikan dalam video ini. Nah, semoga setiap perjuangan kamu bisa dimudahkan. Salam perjuangan dan semoga kamu sukses selalu.